Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali menikmati bersama program Hikmat Pagi Keluarga. Dan hari ini sungguh indah karena saya bersama dengan Penatua Hardi Kurniawan. Penatua Hari, mohon bisa diperkenalkan anggota keluarganya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari keluarga Hardi Kurniawan. Saya Hardi Kurniawan, istri saya. Shalom, saya Fani dan ini anak-anak kami yang ganteng-ganteng, yang besar namanya. Halo, nama saya Hafel. Dan ini adiknya Hafel, Marvel. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik seperti adanya sekarang ini. Kami juga bersyukur atas hari baru yang telah Tuhan jadikan, Tuhan sediakan bagi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus pimpin, buka hati kami untuk mampu menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa, kami serahkan untuk Pendeta Utomo yang akan membawakan firman. Kuasai beliau dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, sehingga beliau mampu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan kita pada hari ini berjudul Tahu Diri. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Saya akan membacakannya ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, suatu hari guru sekolah minggu memberikan tugas kepada murid-muridnya seperti apa Allah Bapa itu. Untuk mudahnya, kalian harus melihat Dia sebagai seorang bapa, seorang papi, ujar guru sekolah minggu tersebut. Minggu berikutnya, tugas yang diberikan dibahas. Allah Bapa itu seperti dokter, ujar seorang anak yang papanya adalah dokter. Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit seberat apapun. Allah Bapa itu seperti guru, ujar seorang anak yang lain. Dia selalu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Allah Bapa itu seperti hakim, ujar seorang anak yang papanya adalah hakim dengan bangga. Ia adil dan memutuskan segala perkara di bumi. Menurut aku, Allah Bapa itu seperti arsitek. Dia membangun rumah yang indah untuk kita di surga. Ujar seorang anak tidak mau kalah. Allah Bapa itu raja, paling tinggi di antara yang lain. Allah Bapa itu pokoknya kaya deh. Apa saja yang kita minta Dia punya, ujar seorang anak konglomerat. Guru tersebut tersenyum ketika satu demi satu anak memperkenalkan citra Allah Bapa dengan semangat. Ada satu anak yang diam saja dan nampak risih mendengar jawaban anak-anak lain.
Edi, menurut kamu siapakah Allah Bapa itu? Ujar ibu guru dengan lembut. Ia tahu anak ini tidak seberuntung anak-anak yang lain dalam hal ekonomi dan cenderung lebih tertutup. Edi hampir-hampir tidak mengangkat mukanya dan suaranya begitu pelan saat menjawab. Ayah saya seorang pemulung. Jadi saya pikir Allah Bapa itu seorang pemulung ulung. Ibu guru terkejut bukan main. Dan anak-anak lain mulai protes mendengar Allah Bapa disamakan dengan pemulung. Edi mulai ketakutan. Edi, ujar ibu guru lagi, mengapa kamu samakan Allah Bapa dengan pemulung? Untuk pertama kalinya Edi mengangkat wajahnya dan menatap ke sekeliling sebelum akhirnya menjawab. Karena ia memungut sampah yang tidak berguna seperti Edi dan menjadikan Edi manusia baru. Ia menjadikan Edi anaknya. Mendengar itu sang guru menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri kita tidak lebih dari sampah. Dan Allah memungutinya satu persatu karena begitu mengasihi kita. Dalam Mazmur diungkapkan bahwa Allah tahu siapa diri kita. Kita adalah debu yang begitu terbatas. Kita bisa menikmati kehidupan hanya karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita yang terbatas seumpama rumput yang tumbuh, sebentar saja kering dan hilang ditiup angin. Ayat ini hendak memperlihatkan kenyataan bahwa diri kita ini lemah. Tidak satu hal pun yang dapat membuat kita menjadi seorang yang bisa menyombongkan diri. Kita hanyalah sampah yang dipulung, kemudian diberikan Allah kemuliaan, sehingga kita menjadi berharga. Orang yang tahu diri adalah orang yang tidak lupa tentang siapa dirinya. Orang yang demikian lebih bijak dalam menempatkan diri baik di hadapan orang lain maupun di hadapan Tuhan. Orang yang tahu diri adalah orang yang bisa membatasi diri sehingga kehadirannya tidak mengganggu ataupun mengancam orang lain. Saudara-saudara, dalam hal ini berlaku hukum emas yang Tuhan Yesus ajarkan. Lakukanlah dahulu apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Sikap demikian perlu ditanamkan dalam diri setiap anak Tuhan. Sesungguhnya kita melayani karena kita telah lebih dulu dilayani Tuhan. Kita diajar untuk mengasihi karena kita telah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Kita diminta untuk menjadi berkat karena kita telah menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tahu diri tidak akan menjadi orang sombong. Orang yang tahu diri selalu bersyukur dan rajin menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah debu. Kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Bahkan kami adalah manusia-manusia berdosa. Namun karena kasih-Mu yang agung, karena kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau menebus kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengangkat kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa rendah hati. Biarlah ketika kami tahu siapa diri kami tidak menilai orang lain. Namun biarlah kami semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kemuliaan Tuhan. Kami boleh menyatakan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik untuk kami semua. Mampukan kami menjalani hari ini dan biarlah orang-orang boleh melihat betapa kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga, pribadi-pribadi yang hidup dalam kemuliaan Allah, dan biarlah mereka semua juga hadir hidup sebagaimana kami hidup memuliakan Allah dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.